Oke, banyak banget yang minta gue bandingin kedua HP ini. Kira-kira dari berbagai topik yang gue bahas di sini, HP mana yang cocok buat kalian? Plus minusnya apa aja? Dan ini dia duel A56 lawan V50. Yuk kita bahas. Oke, kalau ngomongin desain kedua HP ini bisa dibilang beda aliran. A56 HP boxy dengan frame flatnya, sedangkan V50 lebih ke curve yang berpengaruh sama feel genggam. Untuk kenyamanan, V50 bisa gue bilang lebih enak tapi cenderung lebih licin. Sedangkan A56 genggamannya lebih kaku tapi gripnya lebih dapet karena frame flat tadi. Tapi di sisi lain, karena frame A56 dari aluminium, feel solidnya lebih berasa dibanding frame V50 yang dari plastik. Plus kalau diperhatiin bagian volume dan power button A56 ada sedikit tonjolan. Sedangkan buat bobotnya, kedua HP ini mirip ya, selisih 1 gram aja. Kecuali kalau kalian punya Vivo yang warna hitam bermaterai polikarbonat tuh, yang punya berat lebih enteng 10 gram. Lanjut kita ke bagian belakang, dimana modul kamera A56 sekarang ketiga lensanya dikasih frame yang ukurannya jadi lebih gede dan tebal. Sementara di Vivo masih mirip V40 dengan 2 lingkaran, satu buat kamera dan satu lagi aura light. Untuk material, kedua HP ini sama-sama kaca, tapi V50 bertekstur matte, sedangkan A56 glossy. Yang mana lebih minim sidik jari itu di V50. Overall secara desain back, gue lebih suka di Samsung ya, lebih bersih aja penampilannya, dan frame aluminiumnya jadi nilai plus banget. Walaupun kenyamanan genggam HP tanpa case masih lebih baik di Vivo V50. Lanjut kita ke layar, yang perbedaan paling mencolok ada di bentuk nih. V50 pakai layar lengkung di keempat sisi, sedangkan A56 flat. Layar lengkung jelas bikin HP terasa lebih premium dan nyaman buat swipe pakai gesture. Tapi di sisi lain, layar flat lebih diminati buat para gamer tuh. Dan info tambahan aja, kalau curve-nya V50 ini sebenarnya nggak semelengkung V40 ya, jadi lebih mendekati layar flat juga. Dari segi bezel, A56 sebenarnya punya bezel yang lebih tipis dibanding tahun lalu. Tapi tetap kalau dibandingin sama V50 masih lebih tipis di Vivo karena kebantu sama layar lengkungnya tadi, dan cenderung lebih simetris sih dibanding A56 yang dagunya lebih tebal tuh. Untuk ukuran layar mirip aja antara kedua HP ini dengan resolusi sama-sama Full HD+. Dan buat tingkat kecerahan yang gua tes langsung di outdoor, berasa kalau Vivo ini lebih terang ya. Untuk perlindungan layar, A56 pakai Gorilla Glass Victus Plus di depan dan belakang. Sedangkan Vivo pakai Scott Diamond Shield, perusahaan Jerman yang masih satu perusahaan sama Zeiss. Jadi kalau disuruh pilih untuk layar kedua HP ini, gue kayaknya lebih condong ke Vivo nih. Oke, mana yang lebih mantap? Chipset baru Exynos 1580 atau Snapdragon 7 Gen 3 yang udah dipakai Vivo di dua seri sebelumnya? Jadi gue bakal ngetes Antutu 3 kali, Geekbench, 3D Mark, test download, rendering, sama storage ya. Jadi Antutu pertama, A56 selesai duluan dengan skor 910 ribuan. Terus beberapa detik kemudian, V50 nyusul dengan selisih skor hampir 100 ribu. Habis itu gue lanjut jalanin 2 kali Antutu dan bisa dilihat penurunan skor keduanya nggak terlalu signifikan, di bawah 5%. Tapi untuk konsumsi daya, terlihat jelas kalau A56 lebih tinggi, berkurang 11%. Selisih 5% lebih hemat di Vivo. Untuk suhu, keduanya tergolong aman nih, di bawah 40 derajat, dengan Vivo lebih adem sekitar 2 derajat. Oh ya, karena kedua HP ini punya kapasitas baterai yang beda, gue cantumin juga pengurangan dayanya dalam mAh. Lanjut kita ke Geekbench, terlihat lagi lebih baik di A56 dari single core maupun multi core, dengan selisih yang lumayan juga tuh. Untuk baterai sama, berkurang 1% aja, dengan suhu beda tipis di 34-33 derajat. Habis itu kita benchmark lagi pakai 3D Mark Stress Test yang hasilnya secara skor dan stabilisasi beda tipis. Cuman untuk suhu dan konsumsi daya, A56 lebih tinggi lagi di sini. Selisih 2% untuk baterai dan 3 derajatan untuk suhu. Next kita tes download untuk file sekitar 1 gigaan, yang mana A56 bisa kelar duluan dengan V50 nyusul nggak lama. Terus biar lebih valid, gue coba tes sekali lagi, tapi kali ini V50 download duluan, dan setelah 2-3 detik kemudian baru gue jalanin A56. Hasilnya kali ini malah V50 bisa selesai duluan, jadi mungkin untuk tes download keduanya sama-sama baik. Dan dari file tadi, gue lakuin rendering pakai KineMaster yang editannya gue kasih scale dan satu filter. Terus ekspor dalam 4K 30 dengan bitrate yang gue mentokin, dan output hampir 2 GB. Hasilnya A56 bisa selesai duluan, dan sekitar 1,5 menit kemudian, V50 baru kelar dengan baterai berkurang 1%. Dan terakhir, karena UFS kedua HP ini beda 3.1 dengan 2.2, gue juga lakuin storage speed test yang overall skornya selisih 15 ribuan. Selisih angka ini lebih kecil ya kalau dibandingin sama A56 versus A36 kemarin yang mencapai 25 ribu.
Dan perbedaan angka ini sedikit banyak bakal berpengaruh saat kita lagi buka atau loading suatu app. Nah, di akhir tes, kita bisa lihat tuh, untuk konsumsi daya, Vivo lebih hemat sampai 8%. Selain kapasitas yang lebih gede, mungkin dipengaruhi juga sama suhu yang lebih adem nih. Walaupun secara performa nggak sekencang A56. Terus nggak cuma lebih hemat daya, dalam hal charging juga Vivo lebih cepat 90 watt berbanding 45 di A56. Terus gimana buat gaming? Dari tes gue sebelumnya di A56 buat Genshin Impact HS60 dapat FPS rata-rata di 45,2 ya, dengan suhu yang cukup tinggi di 44,5. Untuk konsumsi dayanya sendiri termasuk normal, selama 20 menitan main berkurang 9%. Habis itu buat Vivo V50 sendiri dengan settingan yang sama HS60 dapat FPS rata-rata lebih rendah di 42,3, tapi dengan suhu yang lebih adem di 41-an derajat. Lama main juga sama 20 menitan dengan baterai berkurang 7%. Hasil ini nggak jauh beda ya dari tes benchmark sebelumnya, di mana overall secara performance Samsung lebih baik, tapi dengan suhu dan konsumsi daya yang lebih tinggi juga. Terus selain performance yang lebih baik, untuk settingan games juga A56 lebih jauh ya. Salah satu contoh Mobile Legends, settingannya bisa dapat ultra-ultra, sedangkan V50 ini cuma di super ultra aja. Betul ya guys, kalau dirasa video duel kayak gini bermanfaat, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya, dan subscribe juga buat yang belum. Oke, sebelum bahas kualitas foto video, mari kepoin dulu fitur-fitur kamera yang mana kedua HP ini sama-sama bisa pindah lensa depan belakang dan sebaliknya. Cuman sayangnya untuk Vivo cuma bisa di 1080p 30 aja. Buat 4K-nya nggak bisa dipilih nih. Sama nggak mau pindah ke ultrawide juga, sedangkan A56 aman-aman aja. Belum lagi gue cukup sebel sama Vivo yang mana zoom kontrolnya masih jadul gitu. Mesti di slide ya, nggak bisa langsung loncat kayak A56. Kalau mau ke zoom maksimum 10 kali gini cukup lama tunggunya. Tapi kurang-kurangnya tadi dibayar Vivo dengan jarak pandang selfie-nya yang cukup luas, bisa sampai 0,8 kali. Dan nggak cuma di foto, tapi videonya juga. Enak banget buat ngevlog. Habis itu selfie-nya Vivo juga ada autofocus yang bikin objek di depan lebih tajam dengan background yang ngeblur. Nilai plus banget nih. Nah, sekarang lanjut ke hasil fotonya, yang mana buat selfie di Vivo kayak ada pemrosesan yang bikin muka kita lebih cerah gitu. Dan ini sesuatu yang bagus sih, karena di Samsung kadang terlihat gelap. Kalau buat kamera belakang, gue nggak terlalu bahas tentang warna ya, karena Vivo cukup fleksibel dengan color profile-nya ada vivid, textured, ataupun zest natural. Dan semua foto yang gue shoot tadi itu pakai vivid. Paling untuk beberapa kondisi foto di Samsung terlihat lebih gelap, sedangkan Vivo lebih cerah. Habis itu kedua HP ini bisa shoot makro, cuman yang bedain di Vivo dia pakai lensa ultrawide ya, dengan resolusi yang lebih tinggi 50 megapiksel dibanding 5 megapiksel lensa makro A56. Terus buat foto portrait, Vivo lebih fleksibel nih, ada 3 focal length, dan karena collab sama Zeiss, dia ada berbagai bokeh flare yang bisa dipilih. Buat hasilnya sama-sama bagus, tapi Vivo bisa kasih gambar yang lebih tajam, dan skin tone-nya nggak terlalu flat kayak di A56. Lanjut kita ke video selfie yang secara skin tone lebih mendekati Vivo sih. Kulit muka gue di Samsung sedikit lebih coklat ya, tapi untuk dynamic range Samsung lebih baik. Cukup jelas kelihatan kalau langit di belakang masih berbentuk, dibanding Vivo yang mulai keputihan. Terus satu lagi yang cukup disayangkan di Vivo adalah resolusi 4K-nya yang nggak stabil, berasa goyang di sini. Dan hal ini juga kejadian buat kamera belakang ya, saat gue lari goyangannya lebih berasa di Vivo, dan saat jalan pun ada berasa endut-endutan. Cuma ini berlaku di 4K aja, untuk 1080p-nya sama-sama aman. Kalau dari sisi gambar, nggak tahu kenapa di video muka si Nyonya dan Bocil lebih putih nih, masih terlihat natural di A56. Selebihnya mirip kayak fotonya. Misalnya untuk ultrawide ini Vivo punya gambar yang lebih cerah dari A56. Dan gue baru ngeh kalau ultrawide-nya Samsung lebih luas ya dibanding Vivo, termasuk fotonya juga. Dan next, gimana kondisi saat malam? Sekilas aja untuk ultrawide Vivo punya gambar yang lebih terang dan detailnya pun masih dapat. Mungkin karena resolusi 50 megapiksel ultrawide-nya berbanding 12 megapiksel di Samsung. Habis itu kalau buat wide, Samsung sekarang lebih terang, tapi menurut gue Vivo lebih balance di sini karena dalam menghandle cahaya lebih baik, pancarannya lebih minim. Sedangkan selfie kebalikan, Samsung lebih bisa meredam cahaya yang ada di belakang dengan kulit muka yang cenderung lebih flat dibanding Vivo. Lanjut ke video yang mirip kayak fotonya, ultrawide Vivo lebih cerah dan bisa meredam cahaya lebih baik. Sedangkan wide-nya Vivo lebih gelap, tapi dalam meredam cahaya masih tetap baik ya. Terakhir untuk selfie juga sama, muka sedikit lebih cerah di Vivo, tapi dalam menghandle cahaya di belakang Samsung sedikit lebih baik. Untuk detail muka pun gue berasa Vivo lebih baik di sini. Jadi mungkin kalau bisa gue rangkumin, untuk foto gue lebih prefer Vivo ya, mulai dari kualitas, fitur-fitur yang ada, beserta kolaborasi dengan Zeiss-nya.
Belum lagi V50 ini ada dukungan Aura Light yang bisa kasih pencahayaan yang lebih merata. Sedangkan buat video gue lebih condong ke Samsung sih. Sayangnya di Vivo itu ada keterbatasan di resolusi 4K-nya yang nggak bisa pindah lensa, sampai stabilisasinya yang kurang tuh. Gimana? Setuju nggak? Oke, jadi Samsung A56 mereka ngenalin beberapa fitur AI andalan mereka yang disebut Awesome Intelligence. Tapi perlu diingat kalau ini bukan full Galaxy AI kayak di seri flagship. Maksudnya gimana? Coba deh kalian tonton video A56 gua ini yang gue bandingin sama S24 FE. Beberapa di antaranya di A56 ada Auto Trim, Best Face, AI Select, Read Aloud, dan Circle to Search yang ada juga kok di V50. Sedangkan V50-nya sendiri, dia ada AI Transcript Assist buat transcribe recording. Bisa translate telepon dan yang lagi kita lihat di layar juga. Terus ada AI Live Text buat ambil teks dari foto. Oh, sama satu lagi, gue ada sempat bandingin tipis-tipis antara AI Erase 2.0 punya Vivo sama Object Eraser di A56. Untuk hasilnya, kalau buat objek-objek simple gini, kedua HP ini bisa ngehapus dengan baik sih. Tapi kalau udah cukup kompleks, Vivo lebih rapi dibanding Samsung. Lanjut buat spek lainnya, yang paling menonjol di Vivo adalah IP68 dan IP69. Jadi nggak cuma bisa dicelupin ke dalam air, tapi bisa juga disembur dengan tekanan yang cukup kuat. Buat Galaxy A56 cuma bisa celup-celup aja di IP67. Cuman selebihnya kalau gue lihat Samsung A56 lebih unggul sih. Pertama dukungan eSIM yang belum ada di V50. Terus always on display yang beneran bisa always, haptic feedback yang lebih baik di A56, plus dukungan software Android lebih lama 6 tahun berbanding 3 tahun di Vivo. Kalau buat UI-nya sendiri, buat gue One UI masih susah dikalahin sih untuk Android tuh. Apalagi A56 ini udah pakai One UI 7 terbaru dengan berbagai tampilannya yang fresh, terus fitur-fitur lengkap dan security-nya plus good lock. Tapi bukan artinya Vantage OS jelek ya. Buat detailnya kalian bisa tonton video gua yang bahas One UI 7 di sini dan Vantage OS 15 di sini. Oke? Sedangkan buat speakernya, nah, kalau ngomongin harga, untuk storage 256, si Samsung ini lebih mahal 200.000 ya. Tapi kalau kalian bisa manfaatin promo free upgrade storage dari Samsung tuh, bisa dapat 8 plus 256 seharga 6,2 juta aja. Yang mana malah 300.000 sekarang lebih murah dari Vivo. Cuma perlu diingat, untuk paket penjualan A56 dia nggak dapat charger, screen protector bawaan, dan casing juga. Jadi kalau kalian belum ada, butuh keluarin lagi tuh biaya tambahan. Yang totalnya mungkin Vivo yang bakal jadi lebih murah. Plus, secara varian, di V50 ini dia ada opsi 12 plus 512 di harga 8 juta. Mengingat kedua HP ini nggak bisa tambah memori eksternal, jadi Vivo bisa kasih pilihan yang lebih fleksibel. Oke, jadi kalau bisa gue rangkumin lagi secara desain dan feel, overall secara penampilan gue lebih suka di Samsung. Plus, dengan frame metalnya yang bikin HP-nya berasa lebih kokoh. Sedangkan Vivo lebih ngandelin kenyamanan saat kita ngegenggam HP-nya. Habis itu dari sisi layar, buat gue pribadi, layar lengkung di Vivo dan bezel yang lebih tipis jadi nilai plus. Cuman kalau kalian aliran layar flat, Samsung bakal jadi pilihan yang cocok. Masalah bezel yang tebel, harusnya setelah pakai beberapa bulan ke depan bakal lupa sih. Kalau buat performance secara power A56 lebih sakti ya. Tapi hal ini juga dibarengin sama suhu dan konsumsi daya yang cukup tinggi. Belum lagi secara kapasitas mAh, kedua HP ini selisih 1000 ya. Jadi kalau kalian cari HP dengan power lebih gede ya A56. Sedangkan kalau prioritas kalian hemat daya ya V50. Ditambah dukungan charge yang lebih cepat 90 watt. Habis itu buat kamera, sebenarnya Samsung itu hitungannya udah bagus. Tapi ya udah bagus aja, nggak kasih nilai lebih kayak Vivo dengan dukungan Zeiss dan berbagai fitur terutama portretnya. Walaupun ada hal yang bikin greget di Vivo kayak stabilisasi di beberapa resolusi masih gempa. Buat detailnya balik lagi ke bagian kamera ya. Kalau buat spek lainnya, Vivo cukup tangguh dengan IP68 dan 69, sedangkan Samsung IP67. Cuman selebihnya gue bisa bilang Samsung cukup bersinar sih, dari sisi software terutama, terus haptic feedback lebih baik, eSIM, dukungan software lebih lama, dan lain-lain. Jadi kalau setelah nonton video ini kalian makin pusing, tenang, itu wajar ya. Masing-masing HP punya plus minusnya sendiri kok. Makanya sekarang kalian tinggal pinter-pinter aja buat memasak data-data yang gue sajiin di video ini sesuai sama preferensi, kebutuhan, dan budget masing-masing, oke? Semoga video ini mencerahkan dan ayo coba absen. Kalian tim A56 atau V50?